Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Silaturrahim yang dimuliakan Allah, serta para siswa SMA IT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, terutama sekali nikmat iman dan Islam, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali akan merenungi dan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat hukum yang mana pada minggu-minggu yang lalu sudah kita baca dan renungi ayat-ayat tentang zakat, infak dan sedekah, ya. Sebelumnya tentang salat dan juga syarat-syarat salat. Sekarang kita beranjak ke topik baru, yaitu tentang puasa. Jadi walaupun bulan puasa masih 3 bulan lagi, sekarang masih di Jumadil awal, ya. Masih 3 bulan lagi, tapi ya tidak apa-apa, kita lebih dahulu mempelajari ilmunya sebelum kita melaksanakan puasa yang diwajibkan kepada kita, yaitu puasa Ramadan. Kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa, dan juga nanti kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban puasa ini, ya. Sebagaimana biasa, marilah kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, suudzon dan segala penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Wabil khusus juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka, membantu mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, menurunkan malaikat sebagaimana apa yang Allah telah turunkan kepada kaum mukminin di perang Badar dan perang Ahzab. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ini, ya, dimulai dari ayat 183 tentang bagaimana diwajibkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada mereka-mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pada ngobrol sendiri ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini ya. Ini firman Allah. Kalau dibacakan Al-Qur'an, ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat, ya. Jadi kalau mau dapat rahmat, ya dengerin kalau lagi dibacain Al-Qur'an. Apalagi ya, bukan Al-Qur'an, terkadang ya kita dengar dari suara masjid, itu juga kita dengarkan, kita dapat pahala. Apalagi ketika dibacakan sedang kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kita lagi sedang mengkaji ayat Quran, kita sibuk, apakah kita sholat kah atau apa? Enggak, yang terbaik adalah mendengarkan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan kepada mereka-mereka yang beriman, ya. Kalau yang tidak beriman, ya enggak diseru sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, dan seruan ini adalah seruan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang akan selamat di akhirat hanya dua syaratnya, yaitu ada iman dan amal soleh. Seperti dalam surat Al-Asr kan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini dua, dan bukan surat Al-Asr aja, ya, berbagai surah, hampir 50 ayat, ya, 50 kali Allah ulang bagaimana kunci, ya, orang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada iman yang pertama, ada amal soleh. Ada kadang-kadang orang beramal soleh tapi enggak beriman. Ada enggak orangnya baik, suka bantu orang, ya, ramah, suka menghubungkan silaturahmi, tapi dia enggak beriman kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala ganjaran, ya. Artinya setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang pasti Allah akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun ini, ya, berkaitan dengan di akhirat, tapi juga ini ayat ini bisa, ya, berlaku ketika di dunia, ya. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, dia baik, ya, dia dermawan, dia pemurah, tapi dia enggak beriman, Allah pasti akan balas. Allah berikan rezeki kepadanya,
diberikan kekayaan, diberikan ketenangan hidup, diberikan kebahagiaan di dunia. Tapi di akhirat nggak bisa, ya. Itu harus ada iman di sana. Bagaimana orang yang nggak percaya kepada Allah kok mau minta ganjaran di akhirat? Ya, tentunya tidak akan mendapatkan itu. Nah ini jadi harus keduanya, harus ada iman dan amal soleh. Kalau ada orang beriman ngaku tapi ya, dia tidak mau beramal soleh, ya tentu keimanannya ini dipertanyakan, ya. Ini bohong dia dalam keimanannya, karena keimanan itu akan melahirkan amal soleh, ya. Ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, ya, karena ini ya, ibarat dua muka bagi satu mata uang, ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, ya. Kata kataba asalnya menulis, arti telah dituliskan, telah ditetapkan, ya, atau telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat Nabi terdahulu juga mereka berpuasa. Karena puasa ini memiliki faedah-faedah yang besar. Manfaat-manfaat yang besar, baik itu manfaat bagi ruhiyah maupun jasadiyah. Ya, tapi tujuan utamanya di sini dari puasa, ya, manfaat yang terbesar adalah Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya puasa ini membentuk karakter kita, membentuk jiwa kita, membentuk akhlak kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Dan ini sebenarnya tujuan dari semua ibadah. Kita sholat, tujuannya ya agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti apa itu? Orang yang bertakwa artinya orang yang baik akhlaknya, baik karakternya. Dia tidak sombong, dia pemurah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alan, baik dia dalam keadaan tersendiri maupun dalam terang-terangan. Ya, dia suka membantu orang, dia penyabar, dia mudah mengendalikan hawa nafsunya, ya, ke dalam hal-hal yang baik. Dia tidak marah, ya, dapat mengekang kemarahannya, suka memaafkan orang, suka berbuat baik kepada orang. Di samping itu dia adalah orang yang sabar, ya, dalam berbagai musibah yang dia dapati, bencana yang dia alami, ya, maupun ketika kalau dia sedang dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu orang yang bertakwa juga, ya, bukan berarti dia berubah menjadi malaikat, tidak. Terkadang namanya manusia suka khilaf, suka salah. Tapi bedanya kalau orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa, kalau orang yang bertakwa, kalau dia melakukan kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia ingat Allah, dia istighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri orang yang bertakwa, ya. Di samping itu disebutkan dalam ayat yang lain, innal ladzina taqau idza massathum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang yang bertakwa itu kalau dia tergoda oleh syaitan langsung sadar, ya, langsung ingat kepada Allah, ya, sehingga dia dapat melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah.
Ini semua ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sering saya kemukakan, saya tidak ulangi lagi, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah ayat 177 dan juga Al-Imran ayat 133 sampai dengan 136. Itu digambarkan bagaimana, ya, ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tujuan dari ibadah kita, yaitu membina kita manusia menjadi manusia yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia sekalian, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya kalian ibadah? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi tujuan dari semua ibadah kita, ya, itu adalah membina kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabil khusus itu, ya, ayat ini disebutkan dalam ayat puasa. Ya, tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Disebutkan manfaat, ya, dari orang yang berpuasa, ya. Diterangkan dalam tafsir Al-Maraghi. Yang pertama adalah akan membiasakan seseorang itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia sendiri atau dalam keadaan terang-terangan. Karena orang yang berpuasa, itu berpuasa nggak perlu diawasi oleh ustadz, nggak perlu. Kita bisa lagi puasa bisa saja mencuri-curi. Oh, kalau kita lagi wudhu misalnya kumur-kumur, bisa aja antum telan satu teguk kan bisa kan? Tapi enggak dilakukan itu. Kenapa? Karena yang ngawasin kita ini bukan ustadz, bukan. Ya. Bukan kepala sekolah, bukan polisi, bukan. Ketika kita berpuasa, yang tahu diri kita benar enggak puasa, kita diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita dalam keadaan puasa ini kita dilatih, ya, latih muraqabah namanya dalam istilah tasawufnya, ya. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut, ya, dalam hadis Nabi yang disebut al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah bagaimana kamu beribadah kepada Allah. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Karena Allah itu walaupun tidak terlihat oleh kasat mata, tapi Allah jelas sekali keberadaannya. Allah jelas sekali wujudnya dalam tanda-tanda yang dia, atau ciri-ciri atau tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang di alam ini. Kalau antum sekalian yakin adanya, misalnya adanya angin, kenapa itu bisa yakin adanya angin padahal nggak lihat angin, ya, nggak lihat, nggak tahu bentuk angin, warna angin apa warnanya, nggak tahu kan. Tapi kita bisa tahu ada angin yang besar karena kita lihat ada pohonan yang bergerak, ada misalnya kertas yang berterbangan. Oh, ini ketiup angin. Angin ini nggak kita lihat, tapi ada ciri-cirinya, ada dampak-dampaknya, ada bekas-bekasnya, seperti itu. Ya, dan banyak hal-hal yang sekarang ilmu pengetahuan nggak kelihatan oleh mata,
dalam ilmu pengetahuan. Kita pelajari tentang atom, elektron. Kok kita bisa yakin ya, benda terkecil namanya atom, di atom itu ada elektron? Ya, karena ya, ini semuanya dibuktikan dengan efek-efeknya dan tanda-tandanya. Kenapa kok magnet positif negatif ya? Kalau positif dengan positif bertolak belakang, negatif dengan negatif ya bertolak belakang, tapi positif dengan negatif bisa nyambung. Ini adalah berdasarkan penelitian, melihat melalui tanda-tandanya, sehingga kita tahu oh kenapa dia jadi positif, kenapa negatif. Kemudian bisa dimanfaatkan di dalam pembangkit tenaga listrik ya, membangkitkan listrik dengan menggunakan magnet tadi ya. Ini semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi al-ihsan tadi adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu mengabdi kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu. Kalau kita tidak bisa membayangkan hal tadi, merasakan hal itu, ketahuilah bahwasanya Allah selalu melihat kamu. Fa innahu yaraka. Hendaklah kita merasa selalu kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Sami'un Basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan fisik, karena Allah tidak memerlukan tempat dan waktu, tidak tergantung dengan tempat dan waktu. Tapi kebersamaan ini adalah kebersamaan ilmunya dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kalian berada, Allah tahu. Nah inilah ya, ketika kita berpuasa kita dilatih ini untuk bagaimana kita bisa merasakan keberadaan Allah, kita diawasi oleh Allah, sehingga jiwa kita terbiasa dengan ini, sehingga ketika kita dimanapun, kalau kita mau main curang, kalau kita mau korupsi misalnya, walaupun nggak ada KPK, nggak ada saksi, nggak ada polisi, tapi orang yang beriman, yang bertakwa, dia tahu Allah ini melihat, menyaksikan. Bukan saja Allah menyaksikan, Allah siapkan berbagai instrumen untuk merekam segala perbuatan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada terkeluar satu ucapan dari mulut seseorang melainkan di sini kanan kirinya ada raqibun atid. Bukan itu saja, ada perekam di tengkuk kita ini. Ya, bagaikan chip yang memiliki memori yang ribuan giga, miliaran giga, yang akan merekam segala perbuatan kita. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia sudah kami tetapkan ya, catatan amalnya itu di unuknya. Unuk, arti unuk itu fi unuqi, di tengkuknya atau di batang otaknya sini. Wa nukhrijuhu lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini memori yang akan merekam segala perbuatan kita. Dan kami akan keluarkan nanti di yaumil qiyamah berupa suatu catatan. Apakah itu catatannya berupa tulisan atau berupa video, Allah Subhanahu wa taala mampu mengemukakan itu. Manusia aja bisa merekam dengan video, ya, dengan kamera. Masa Allah nggak bisa yang memberikan ilmunya kepada kita? Ya, akan dipaparkan nanti di yaumil qiyamah. Bukan itu saja, ya, lantai-lantai yang antum pijak, yang antum dudukin ini masjid, tembok-tembok ini, tiang-tiang ini, di sekeliling kita pun akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Antum lagi ngaji di sini, menunggu saat waktu sholat sampai datang sholat lagi nanti. Ini adalah sama seperti orang menunggu di medan pertempuran di garis depan. Orang yang yantadhiru shalah, kata Nabi, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah satu sholat, itu fadzalikumur ribat, kata Nabi. Itu adalah seperti orang yang berjaga di garis depan.
yang mana mengandung risiko yang besar tapi pahalanya besar sekali. Itu pahala orang yang duduk menantikan salat. Apalagi kita menantikan salat dengan kita berzikir kepada Allah dengan mentadabburi ayat-ayat Quran. Ini semuanya nanti akan menjadi saksi. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, dalam surah Az-Zilzal. Pada saat itu nanti bumi akan tuhadditsu, akan menceritakan akhbaraha, segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi. Ya, bi anna rabbaka auhalaha. Itu dilakukan oleh bumi karena memang itu adalah perintah dari Tuhanmu. Ini yang pertama. Jadi bagaimana melatih artinya muraqabah seseorang. Arti melatih seorang itu merasa takut kepada Allah baik di waktu terang-terangan maupun dalam rahasia. Yang kedua, faedah dari puasa adalah menekan hawa nafsu. Ya. Menekan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu ini kalau diikutin akan terus pengen apa saja. Al-Imam Al-Busiri, kalau antum baca qasidahnya, menyebutkan an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu bagaikan bayi, anak kecil. Intuh milhu syabbahala, kalau kalian biarkan, anak kecil kan suka menetek pada ibunya. Kalau dibiarkan terus, nggak disapi, dia akan terus sampai besar ingin netek kepada ibunya. Tapi kalau intaftimhu, kalau kamu sapi dia, yanfatimi, dia akan berhenti. Seperti itu. Jadi harus ditekan hawa nafsu ini. Dan salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Oleh karena itu kita dengar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, hendaklah menikah. Suruh menikah. Bagi para pemuda dianjurkan oleh Nabi suruh menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu akan menjaga pandangan kita. Wa ahsanu lil farj, akan menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu, belum ada kesempatan untuk menikah atau belum dapat jodoh misalnya, tapi gelora nafsunya besar, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini adalah sebagai benteng baginya. Itu ya. Jadi puasa ini dapat menekan gairah hawa nafsu. Yang ketiga adalah puasa ini akan membiasakan kita menimbulkan rasa empati, rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Karena dengan kita merasakan lapar, merasakan haus, tapi dalam waktu yang singkat, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, itu saja. Tapi itu juga pendidikan buat kita. Lihat, banyak orang-orang yang merasakan lapar, bukan hanya dari fajar sampai terbenam matahari, tapi lapar sepanjang hari. Nggak tahu besok makan apa, sekarang makan apa. Nah ini akan menimbulkan rahmah. Kalau mereka kelaparan, kita juga dengan puasa kita rasakan itu bagaimana susahnya, nggak enaknya kalau lapar. Kita laparnya masih ada waktunya. Kalau mereka nggak ketahuan waktunya, seperti itu. Al fuqara wal masakin. Jadi puasa mendidik kita, menimbulkan rasa rahmat dan rasa kasih sayang. Yang keempat, faedah dari puasa adalah bagaimana Allah mendidik kita rasa sama dan sama rata di antara kita.
Orang yang puasa apa beda? Ada nggak bedanya orang kaya sama orang miskin? Sama. Ya, presiden namanya rakyat jelata misalnya. Kalau puasa ya sama, waktunya sama, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah persamaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, orang kaya kah, orang miskin kah, orang mulia kah, ya, rakyat jelata kah, di mata Allah itu sama. Seperti sabda Rasul ketika Hajjatul Wada, "An-nasu sawasiyatun ka asnanil mujt." Manusia itu sama seperti gigi-gigi sisir. La fadla li arabiyyin wala li ajabiyyin wala li abyada ala aswada. Ya. Manusia itu sama, ya, bagaikan gigi-gigi sisir, rata semuanya sama. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab dengan non Arab, bagi orang yang kulit putih terhadap kulit hitam, bagi orang yang kulit merah terhadap kulit kuning, tidak ada, ya. Di mata Allah Subhanahu sama. Nah, ini dalam puasa, ya, kita dididik, ya, kita akan merasakan bahwasanya kita ini sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, membiasakan kita disiplin, ya, dalam kehidupan kita. Sama seperti puasa, salat juga mendisiplinkan waktu, puasa pun mendisiplinkan bukan saja waktu, bagaimana makan kita, ya, diatur supaya kita tidak makan dengan tidak teratur. Ya, kalau para sahabat-sahabat Nabi dulu nggak makan semaunya, enggak isi perutnya itu diisi penuh, ya. Ada orang yang makan sampai kembung, sampai nggak bisa napas, ya. Rasulullah bilang, ya, kalau seorang mau makan itu hendaklah lambungnya ini disisakan untuk apa? Untuk makanannya sepertiga, ya, sepertiga lagi untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk napas. Jangan lambungnya ini diisi penuh oleh makanan dan minuman, akhirnya napas saja terengah-engah. Ini ciri dari orang-orang yang itu rakus, ya, dan itu tidak baik buat kesehatannya, ya. Yang keenam adalah bagaimana puasa ini akan menghilangkan, ya, artinya kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita, atau yang di istilah sekarang apa disebut apa, ya, ini akan menghilangkan kotoran-kotoran, sel-sel yang rusak akan diganti, ya, dengan cara berpuasa. Orang yang puasa menurut penelitian selama 36 hari itu akan menggantikan, ya, seluruh sel-sel tubuh kita yang rusak selama setahun. Ini biasanya 30, kita kan puasa Ramadan 30 hari. Terus ditambah kalau puasa sunnah kan berapa? 6 hari. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullahu. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, 6 harinya di luar hari raya, ya, hari raya nggak boleh, haram. Itu 6 hari, ya, itu maka dia itu seperti puasa, ya, 1 tahun penuh. Nah, begitu juga ternyata, ya, ketika berpuasa menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, itu orang yang berpuasa itu akan tergantikan sel-sel yang rusaknya selama setahun ketika dia berpuasa sebulan. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Nah, ini faedah-faedah puasa. Allah wajibkan, ya, kepada kita puasa, bukan manfaatnya untuk Allah, enggak. Allah enggak butuh sama puasa kita. Allah enggak butuh sama ibadah kita. Tapi Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Hendaklah kalian puasa, itu adalah baik buat kalian. Arti kebaikan dari puasa, manfaatnya puasa adalah kembali kepada kita semua. Ini saja mungkin, ya, yang dapat
saya sampaikan, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi, kita baca ayat berikutnya apa saja yang terkandung dalam ayat-ayat puasa tersebut, ya. Dan juga nanti apa yang dilakukan pada saat puasa dan sebagainya, itu insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.